Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Evan Jayadi dengan NIM 352410304 dengan asal kelas Teknik Industri IE24C6. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Purnama Syahrial. Baik, saya akan memasuki bagian 1. Kondisi saat ini, bagaimana keadaan Anda sekarang dalam sikap atau nilai tersebut? Baik, saya akan menjawab. Keadaan saya dalam sikap saat ini seringkali saya masih suka sering gampang terpancing emosi dalam hal apapun. Dikarenakan emosi saya yang masih belum stabil. Memang belakangan ini saya sering terpancing emosi, gampang emosi, mudah panas. Bagian kedua, rencana perubahan. Apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan karakter tersebut? Rencana konkret yang akan saya lakukan untuk memperbaiki dari karakter tersebut adalah dengan memperbanyak mengintrospeksi diri dan berusaha menahan atau mengendalikan emosi dalam situasi apapun dan berusaha untuk menjadi lebih sabar lagi dari sebelumnya. Karena saya sering terpancing emosi, mungkin rencana yang saya lakukan untuk memperbaiki dari buruknya karakter saya tersebut mungkin dengan banyak-banyak mengintrospeksi diri, banyak-banyak beristighfar, dan berusaha untuk mengendalikan atau menahan emosi sebaik mungkin dalam situasi apapun agar tidak mudah emosi atau tidak mudah panas, tidak mudah terpancing lagi. Baik, selanjutnya ada pertanyaan refleksi. Sopan santun di dunia kerja. Bagaimana Anda menunjukkan sikap sopan santun dalam peran Anda saat ini? Walaupun saya belum bekerja, akan tetapi saya akan menunjukkan sikap sopan santun di dalam dunia kerja dengan melakukan yang namanya 3S dalam lingkungan kerja. Dengan antara lain yaitu 3S adalah senyum, salam, dan sapa. Itulah mungkin langkah yang akan saya berikan, saya tunjukkan dalam sopan santun di dunia kerja. Baik, selanjutnya, apa kekurangan Anda dalam sikap sopan santun dan bagaimana Anda akan memperbaikinya? Mungkin kekurangan saya dalam sikap sopan santun adalah saya sedikit pemalu kepada orang baru di lingkungan yang baru juga. Mungkin cara yang saya lakukan untuk memperbaiki kekurangan saya dalam sikap adalah dengan saya berusaha untuk mengurangi sikap malunya saya kepada orang baru dan juga lingkungan baru. Saya sedikit pemalu, apalagi terhadap lingkungan baru dan orang-orang yang baru. Jadi mungkin kekurangan saya terhadap dalam sikap sopan santun mungkin itu. Dengan terhadap orang baru, lingkungan baru, saya tidak gampang untuk melakukan 3S yang tadi saya bilang, yaitu senyum, salam, dan sapa. Saya mungkin untuk menemui orang-orang baru, lingkungan baru, saya mungkin
agak sedikit malu untuk menunjukkannya karena sikap saya yang pemalu. Mungkin ya solusi dari saya yaitu dengan mengurangi sedikit rasa pemalu saya terhadap lingkungan-lingkungan baru dan orang-orang baru. Baik, yang kedua ada etika komunikasi. Bagaimana gaya komunikasi Anda saat ini dalam berbicara, menulis, atau berinteraksi digital? Gaya komunikasi saya saat dalam berbicara, menulis, atau berinteraksi digital adalah saya berusaha untuk selalu sopan, tetapi tidak terlalu kaku dalam situasi apapun dan kepada siapapun. Karena menurut saya sopan santun kepada siapapun harus dinomorsatukan. Ya, karena sudah sedari dari kecil saya diajarkan sama terutama orang tua saya yang mengajarkan bahwa kepada siapapun dan dalam situasi apapun kita harus menomorsatukan yang namanya sopan santun agar kita juga dihormati dan dihargai pada siapapun. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki agar Anda berkomunikasi lebih etis dan profesional? Mungkin solusi yang akan saya tingkatkan untuk terlihat lebih etis dan profesional adalah dengan menggunakan tambahan gestur tubuh. Contohnya tangan ketika berkomunikasi dan berusaha untuk berbicara dengan jelas dan terstruktur. Mungkin itulah langkah sederhana yang mungkin akan coba saya jalankan, saya lakukan untuk terlihat lebih etis dan profesional dalam berkomunikasi. Baik, yang ketiga, menghargai perbedaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana sikap Anda terhadap keberagaman budaya, pendapat, atau latar belakang di tempat Anda berkegiatan? Baik, sikap yang akan saya tunjukkan terhadap keberagaman yang ada di tempat saya berkegiatan adalah dengan menunjukkan sikap yang bertoleransi, karena setiap manusia itu beragam akan budaya, pendapat, dan latar belakang yang berbeda-beda, dan itu sudah haknya masing-masing. Mungkin dalam arti haknya masing-masing adalah dengan menyampaikan pendapat, walaupun pendapatnya berbeda dengan pendapat yang kita atau yang saya sampaikan. Pertanyaan berikutnya adalah, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk lebih menghormati perbedaan tersebut? Langkah konkret yang akan saya lakukan adalah dengan lebih menghormati akan tentang keberagaman. Mungkin menghormati adanya perbedaan pendapat, perbedaan budaya, dan juga perbedaan latar belakang masing-masing. Ya, menghormati akan tentang keberagaman adalah harus yang saya lakukan. Karena setiap masing-masing pribadi mempunyai pendapat masing-masing, perbedaan budaya, dan juga perbedaan latar belakang masing-masing yang sangat beragam. Nomor 4, menjaga etika organisasi. Apakah Anda sudah menjaga etika dan norma organisasi? Contoh, menjaga rahasia, menghindari gosip. Ya, saya rasa saya sudah menjaga rahasia dan menjaga etika dan norma dalam berorganisasi. Karena ada beberapa rahasia dalam organisasi yang tidak saya bocorkan karena menyangkut penting akan organisasi tersebut. Baik, pertanyaan berikutnya adalah,
Apa tindakan yang perlu Anda tingkatkan untuk menjadi pribadi yang lebih etis di organisasi? Baik, menurut saya, tindakan yang akan saya ambil untuk menjadi pribadi yang lebih etis dalam berorganisasi adalah dengan selalu jujur antara ucapan dan tindakan, berusaha berani dalam mengatakan kebenaran meskipun jika pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra akibatnya. Tindakan yang sangat mudah yang akan mungkin saya lakukan dalam meningkatkan pribadi saya yang lebih etis di organisasi adalah dengan selalu konsisten dan selalu jujur dalam tindakan maupun ucapan, dan selalu berani mengungkapkan kebenaran meskipun pada akhirnya akan menimbulkan sebuah yang namanya pro dan kontra. Nomor 5, empati terhadap rekan kerja. Bagaimana tingkat kepedulian dan empati Anda terhadap rekan satu tim, atasan, atau bawahan? Tingkat kepedulian saya kepada rekan satu tim, atasan, atau bawahan sangatlah tinggi dan tidak membeda-bedakan tingkat kepedulian, karena menurut saya semua manusia sama derajatnya dan mungkin yang berbeda hanyalah jabatannya masing-masing. Itulah mungkin beberapa tingkat kepedulian dan empati menurut saya. Berikutnya ada bagaimana Anda akan meningkatkan sikap empati dalam dunia kerja ya. Yang akan saya tingkatkan empati dalam dunia kerja adalah dengan menunjukkan dukungan nyata, yaitu dengan menawarkan bantuan ketika melihat rekan kerja mengalami kesulitan, atau sekadar bertanya apakah mereka baik-baik saja. Itulah mungkin sikap empati dalam dunia kerja yang akan saya tingkatkan. Nomor 6, profesionalisme umum. Pertanyaannya adalah, sejauh mana Anda menunjukkan sikap profesional, disiplin, tepat waktu, tanggung jawab terhadap tugas? Saya akan menjawab, menurut saya tingkat profesionalis saya dalam tanggung jawab terhadap tugas dan disiplin tepat waktu belum sepenuhnya 100%. Karena saya akui, karena terkadang saya juga masih suka terlambat dalam menjalankan tugas, suka terkadang tidak tepat waktu ketika datang kuliah. Pertanyaan berikutnya adalah, apa rencana Anda untuk memperbaiki aspek profesionalisme ini? Mungkin rencana saya untuk memperbaiki kekurangan dari segi aspek profesionalisme saya adalah dengan cara lebih menghargai sedikit waktu, menekankan lebih akan kedisiplinan terhadap tugas. Baik, pertanyaan berikutnya ada tanggung jawab sosial. Pertanyaannya adalah, bagaimana kesadaran Anda saat ini terhadap tanggung jawab sosial dan dampak pekerjaan Anda terhadap lingkungan dan masyarakat? Saya akan menjawab, untuk saat ini, meskipun saya belum bekerja, saya memiliki kesadaran bahwa setiap individu, termasuk saya pribadi, memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat. Saya mencoba untuk berkontribusi melalui hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghemat energi, dan ikut serta dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Saya pribadi juga menyadari bahwa di masa depan pekerjaan saya harus memberikan dampak positif tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga masyarakat luas dan lingkungan sekitar. Berikutnya ada pertanyaan, apa langkah nyata yang bisa Anda lakukan untuk lebih bertanggung jawab secara sosial?
Saya akan menjawab, mungkin langkah nyata yang mudah untuk saya lakukan adalah dengan membuang sampah tidak sembarangan dan menjaga lingkungan sekitar agar tidak tercemar. Mungkin itu langkah sederhana yang akan saya lakukan. Nomor 8 ada simulasi masa depan. Pertanyaannya adalah bagaimana Anda 5 tahun ke depan? Dan karakter seperti apa yang akan ingin Anda wujudkan? Baik. Karakter yang ingin saya wujudkan dalam 5 tahun ke depan adalah karakter yang selalu bersabar dan tenang dalam situasi dan kondisi apapun. Dan selalu berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan apapun. Mungkin itu karakter yang ingin sekali saya wujudkan di kedepannya. Baik, berikutnya ada pertanyaan, apa langkah nyata yang Anda mulai dari sekarang untuk mencapai karakter tersebut? Baik, langkah nyata yang saya mulai dari sekarang adalah dengan memulai belajar berpikir 2 kali dalam mengambil keputusan apapun dan memulai belajar untuk bersabar dan tenang ketika ada masalah yang datang dan mencari jalan keluarnya dengan bersabar dan sikap yang tenang. Mungkin itu adalah presentasi saya hari ini untuk tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin salah atau pengucapan yang kurang jelas. Sekian dari saya Panjayadi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.